Sebelum melihat video ini silahkan Anda tekan tombol subscribe, like, dan komentar. Kira-kira rame nggak ya ntar lagunya? Lagunya rame atau enggak itu tergantung kalian guys, bukan tergantung gua. Kalau gua sih pengennya rame ya lagu gua. Tapi rame enggaknya tergantung kalian. Makanya ntar aku bakal booster dengan giveaway, bukan giveaway, apa namanya? Challenge TikTok, bikin koreografi lagu gua, bikin cover lagu gua, atau mungkin apa kayak terserah kayak gitu. Kalau Wegom tuh sebenarnya bukan jahat sama gue ya. Wegom itu sakit hati karena gue unfollow dia, gitu, makanya dia sakit hati. Tapi sebelum gue unfollow dia juga baik sama gue gitu. Bentar. Aku masak sendiri, Beb. Mulai masak sendiri, jadinya makanannya sehat banget gitu. Gue pakai minyaknya tuh minyak coconut oil, garamnya garam Himalaya, sayur-sayurannya organik, tahunya pun organik, kayak gitu. Jadi dan enak gitu. Gue masih doyan sama masakan gue. Hai Depok, Ramces. Iya, aku masak sendiri barusan. Entah beberapa hari ini gue sebelum tidur ini mulu, lapar mulu. Apa karena gue isi ya? Isi kali ya kayak. Kalau kan mulai kalian kasih tahu gue kan. Setelah kalian kasih tahu gue kalau si Tasya sama si Gandhi berantem, sama si Isa Sega berantem, kan kepoin dong gue kan di story mereka kan. Kalau lagi dengerin Tasya ngomong, kayak percaya banget sama Tasya gitu ya. Kalau lagi dengerin Gandhi ngomong, kayak percaya banget sama Gandhi gitu ya. Kalau dengerin si Mami Online ngomong, kayak percaya sama dia gitu ya. Karena mereka semua kayak kalau ngomong tuh kayak meyakinkan semua gitu. Mau nanya langsung sama orangnya, nggak enak. Takutnya disangka ikut-ikutan. Ya kan, kalau kita lihat story-nya si A, si B, si C, versi mereka tuh pada kayak meyakinkan semua gitu. Kalau Wegom baru tukang ngibul. No comment aku. Bunyi gak sih guys gue makan guys? Gue paling benci kalau ada orang nge-live terus makan. Terus makannya kayak yang kedengeran gitu. Kayak ini kunyahannya. Gue paling kesel. Dan makanya gue pastiin kalau gue makan di live, jarang banget gue makan di live. Dapetin PR di OSI susah gak kak? Susah. Gak gampang. Susah gampang, tapi yang jelas lama. Itu aja sih. Susah gampang, tapi yang jelas lama. Aku kalau masak paling demen pas lagi motong bawang putih. Demen banget. Nambah makan masak lagi gue kan masak sampai satu piring doang. Budget video klip habis 500 juta. Thank you. Iya guys, ayo dong yang belum nonton YouTube aku, tonton lah YouTube-nya. Aduh.
Kerjaan gue sekarang jadi pacarnya Dedi. Makan es krim gak ya guys? Kayaknya gue isi deh guys. Kayaknya gue lagi isi deh gue. Kok tiap hari sekarang gue lapar ya malam-malam ya? Biasanya enggak. Terus ini juga es krim nih. Makan es krim gak ya gue ya? Tapi es krim ini homemade. Bukan es krim yang sembarang es krim. Dia homemade. Terus dia juga gluten free bukan sih ini? Bukannya yang gluten free ya? Atau yang... Kok gak ada tulisannya? Biasanya ada tulisannya. Nih. Kalau nanya Alintrans apa enggak, jangan nanya sama gua, nanya yang punya memek. Udah vaksin belum? Udah. Terus vaksin lagi tanggal 22 Oktober. Tadi kemarin vaksin hari Sabtu untuk yang pertama, yang kedua ntar hari Sabtu. Oh, efek vaksin ya, Bo. Makanya gue sekarang tengah malam selalu kok lapar gue gitu. Kirain lagi ngisi Eke. Ternyata efek vaksin, Bo. Zong dong ya. Udah girang gue lagi isi. Ternyata efek vaksin. Iya, jadi kemarin itu kan makanya gue tuh kesel kalau kesel, annoying gitu kalau ada orang yang komen ke postingan gue seakan-akan gue nggak bisa ngeliat gitu ya. Di postingan Instagram gue, kalau gue udah posting, itu artinya gue ngelihat semuanya. Ya, jadi nggak perlu ada yang komen, kok begini, kok begitu, begini loh, kok begitu. Sebelum kalian ngomong, gue udah lihat duluan. Misalnya, behind the scene, gue lagi ngedance sama dancer gue, ya kan? Di situ gue paling kecil tuh, paling pendek. Sebelum kalian ngomong, aduh beb, lu ketutupan deh sama dancer-dancer itu. Dancer-dancernya kan tinggi-tinggi, lu doang yang paling kecil jadi tenggelam. Sebelum kalian ngomong begitu, gue udah tahu duluan. Ya, makanya gue bilang, kalau lagi behind the scene, yang videonya diambil pakai handphone, jangan banyak bacot, jangan komen, karena itu bukan hasil akhir. Hasil akhirnya itu di kamera yang dipegang sama sutradaranya tuh di depan tuh. Itu hasil akhirnya. Dan itu of course sutradaranya lebih fokus ke gua. Ngerti nggak? Jadi terus juga kayak kemarin, emang salah gua juga sih. Kemarin tuh posting HP iPhone anjing ini, yang iPhone 13 ini tuh terlalu jernih, terlalu bagus kali ya gitu ya. Jadi kalau biasanya gua itu ngedit sesuatu di iMovie, volumenya tuh dari 500 ke 1000 full gitu ya kan. Nah seperti biasa gue juga edit kan untuk pertama kalinya di iMovie lewat iPhone 13 ini, 13 ASU ini kan. Volumenya gue fullin, ternyata pecah dong ya kan, musiknya jadi kayak begitu. Itu salah gue gitu loh, salah handphonenya sebenarnya. Akhirnya zong pas gue tayangin di YouTube pertama kalinya, lagunya pecah suaranya, visualnya, video audionya. Di postingan ini juga pecah. Itu salah handphonenya sih, bukan salah gua. Tapi ntar kalau udah di video klipnya jadi, itu yang jelas gue nggak bakal terlihat kecil gitu. Karena apa? Karena kameranya di depan, ya pasti sutradaranya lebih mengunggulkan gua dong, ya kan? Jadi nggak usah komen dulu sebelum jadi, ngerti nggak? Kayak seakan-akan gue nggak ngeliat gitu. Padahal gue punya mata, sama seperti orang yang komen juga punya mata. Kalau lu ngeliat, of course gue juga ngeliat, ngerti nggak? Tapi kalau gue tetap memutuskan untuk memposting sesuatu, karena itu gue anggap normal. Kayak misalnya gue posting kan pakai kemben, pakai tube top ya, pakai tube top. Terus perut gue itu ada pas begini, ada kayak lipatannya gitu. Dia ada kayak lipatannya di sini kan, perut gue ada lipatannya gitu. Buat gue itu normal, manusia ya kan, ada lipatan perutnya tuh normal buat gue. Bisa aja gue edit, bisa aja gue perhalus lipatan perutnya biar kelihatan sempurna, bisa aja. Terus gue posting, bisa aja. Tapi karena gue ngeliat dan gue rasa itu normal, ya gue posting. Karena itu normal gitu loh, manusia punya kayak lagi begini posenya, terus kelipat perutnya, itu normal gitu loh.
Dan gue pengen ngajarin kalau hal-hal kayak begitu tuh normal. Ketek hitam bukan karena jorok, tapi karena dari lahir emang keteknya kulitnya lebih gelap ketimbang badan yang lain misalnya. Itu normal, ngerti nggak? Gue pengen menormalkan hal-hal kayak begitu. Karena apa? Di luar negeri, Naomi Campbell, Tyra Banks, keteknya hitam. Mereka normal-normal aja, atau dengkulnya hitam. Karena lahirnya udah begitu, ngerti nggak? Bukan karena jorok, ngerti? Nah, lagi posting, tiba-tiba temen gue tuh, yang nggak pernah ngekomen, nggak pernah apa, tiba-tiba sekalinya komen, Beb, Mak, kok perutnya udah mulai berlipet, begitu. Like, lu tuh nggak pernah komen gua, sekalinya komen lu mau sok koreksi gua sesuatu yang gua lihat dengan mata gua. Kalau lu bisa ngeliat dengan mata lu yang jereng, otomatis gue juga bisa ngeliat sebelumnya. Tapi kalau gue memutuskan untuk memposting, berarti gue menganggap itu normal. Jadi nggak usah dikoreksi seakan-akan kalau lu koreksi berarti lu wah gitu. No, I know what I'm doing. I know what I'm doing gitu. Apalagi gue, masa iya kalian meragukan keperfeksionisan gue, ya kan? Gue melakukan sesuatu selalu aja perfeksionis. Kalau terlihat ada flaw sedikit di sana sini, karena gue sengaja memperlihatkan itu, ya, sengaja memperlihatkan itu. Karena orang kan juga nggak ada yang sempurna ya, Bo. Gue nggak balas komennya teman gue langsung blok dia. Gue langsung blok dia karena gue juga sebelumnya pas diundang dia ke ulang tahun dia di villanya, gue ilfil sama dia juga sebelum kejadian dia komen kayak begitu. Sebelumnya emang gue udah ilfil sama dia karena dia nggak tahu caranya nge-treat tamu yang dia undang ke ulang tahun dia. Dan ini gue udah sering alami ya beberapa kali gitu ya. Gue sering alami ini beberapa kali. Orang ulang tahun, kalau lu memutuskan untuk mengundang orang, si A, si B, si C lu undang ke ulang tahun lu, dan mereka datang semua, sebagai tuan rumah, lu itu jangan cuman ngobrolnya sama temen lu yang lagi lu pengen ngobrol dan lagi emang selalu hari-hari lu ngobrol. Mojok aja gitu, atau di satu spot itu doang. Sementara undangan-undangan yang lain, yang lu undang, lu cuekin. Ngerti nggak? Itu gue paling benci. Dan itu yang dilakuin sama temen gue itu. Terus juga ada beberapa kayak Putri Indonesia gitu ya kan. Gue pernah nggak deket sih gitu, nggak deket, cuman kenal aja gitu. Jadi kan orang tuh ada gradasi pertemanannya ya. Ada teman yang tiap hari hangout, ada juga yang jarang ketemu tapi SMS-an terus tiap hari gitu tapi jarang ketemu. Ada yang pas lagi dia butuh terus dia ke teman itu, tapi kalau lagi senang-senang ke teman yang lain tapi tetap diundang juga pas ulang tahun. Jadi banyak gradasinya gitu ya kan. Nah, gue lihat tuh dia ngundang temennya, terus juga mungkin kayak temennya, asistennya gitu-gitu kali ya. Jadi dia itu yang kumpulnya ya di spot itu doang, padahal yang ulang tahun dia tuan rumahnya. Yang diundang orang-orang itu datang karena diundang. Tapi dia itu ngobrolnya sama itu terus sama sesama Putri Indonesia terus gitu ya. Itu di sofa itu terus gitu. Nah, yang lain undangan-undangan yang dia undang dicuekin. Dari awal sampai akhir dicuekin. Kayak nggak kenal. Padahal dia yang undang, ngerti nggak? Mungkin karena itu kayak temannya ibunya kali, atau kayak pekerja-pekerja. Nggak ngerti gue. Pokoknya pertamanya bukan yang gaul-gaul gitu, ngerti nggak? Kan kita sebagai orang itu kan punya orang publik, belakang layar juga ya. Ada pertemanan yang di depan layar, ada orang-orang yang emang di belakang layar, yang emang di belakang layar. Gue banyak teman gue tuh yang kalian nggak tahu, yang itu sebenarnya teman-teman yang bener-bener deket sama gue. Temen gue yang satu kelas sama gue. Dia orang Indonesia, punya anak 2, cewek pakai hijab, tinggalnya di Sydney. Itu tiap hari gue teleponan sama dia sampai sekarang. Terus tapi emang bukan orang kayak sosial media, ngerti gak sih? Jadi